diskusikan pagi hari ini agar menjadi jelas sikap yang harus kita ambil dalam kaitannya dengan asma Allah As-Sabur dan Al-Halim. Oke. Kita masuk ke As-Sabur dulu, beberapa poin yang belum kita diskusikan. Yang pertama, tipe sabar dulu ya. Ini tentu tidak ada kaitannya dengan asma Allah, tetapi dari asma Allah itu, dari asma Allah As-Sabur itu, nanti kita diminta bersabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Quran menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat. Wastabir. Kalimatnya menarik. Al-Quran meminta kepada kita untuk terus-menerus bersabar di dalam memerintahkan kepada anak-anak dan keluarga kita di dalam menegakkan salat. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa indikasinya memang ternyata susah untuk keluarga itu bisa istiqomah, baik sholatnya dan segala macamnya. Tidak semua keluarga memiliki kemudahan di dalam melaksanakan sholat. Karena itu diperintahkan untuk bersabar. Ini satu contoh bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Ya. Ini misalnya berkaitan dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Ya. Ini kalau tidak bersabar seperti Nabi Yunus alaihissalam meminta hukuman atau bersegera terjadinya konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya sehingga beliau meninggalkan, misalnya Nabi Muhammad diperintahkan di surat ini fasbir li hukmi rabbik, bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bersabar tidak melakukan maksiat ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang berkata, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Sabar di dalam godaan maksiat dan segala macamnya, sampai Nabi Yusuf menyatakan penjara lebih disukai daripada menerima ajakan para ladies of Egypt misalnya ya. Yang menarik, kata Ibnu Taimiyah, sabar itu juga punya tingkatan-tingkatan di dalam meninggalkan maksiat. Misalnya ada dia yang menyebut sebagai sabar ittirari atau sabar karena terpaksa, dan sabar yang bersifat ikhtiari, sabar yang bersifat voluntarily. Yang lebih hebat adalah sabar yang sifatnya volunteer. Misalnya, Nabi Yusuf saat dimasukkan ke dalam sumur, dia bersabar, tapi kesabaran ini lebih rendah dibanding kesabaran menolak godaan Zulaikha, atau kesabaran untuk berada di dalam penjara. Karena berada di dalam sumur itu keadaan yang tidak bisa ditolak. Ya. Sementara menerima ajakan atau menolak ajakan Zulaikha dan memilih penjara atau menerima ajakan Egyptian ladies itu adalah sebuah pilihan. Karena itu sabar yang dimana kita memiliki kekuasaan untuk memilih itu jauh lebih besar nilainya di hadapan Allah dibanding kesabaran di mana kita tidak memiliki pilihan, kata Ibnu Taimiyah. Oke. Karena itu misalnya ini termasuk jenis kesabaran yang kedua yang juga sangat berat, yaitu kesabaran untuk tidak melaksanakan maksiat. Oke. Yang ketiga, bersabar atas ujian, musibah, fitnah dan segala macamnya. Ini juga penting agar kita menyadari bahwa kalau ada caci maki, ujian, musibah, fitnah atau apapun, itu kita harus sadar bahwa kalau kita bersabar atas semuanya, kita akan mendapatkan sekian banyak ya faedah. Salah satunya adalah kita memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbir kama sabara ulul azmi. Saya agak cepat ya. Oke. Kita lihat sekarang
apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendapatkan ujian dalam hidup, entah namanya bala, ibtila, fitnah, atau apa sajalah, ya. Yang pertama yang diberikan kalau kita perhatikan, saya skip ini, kita langsung ke Izzuddin. Ada sekian banyak sebenarnya. Saya skip yang di sini dulu. Kita mau yang ke buku ini, ya. Ini satu buku judulnya Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Rozaya, ya. Dikarang oleh Izzuddin Abdussalam, ya, yang dikenal dengan Sultanul Ulama atau rajanya ulama, ya. Izzuddin Abdussalam yang sangat alim. Beliau menulis kitab ini dan mendetailkan kepada kita 17 faidah dari sabar kalau kita menerima fitnah, ujian, dan segala macamnya. Jadi kita lihat yang pertama, ma'rifatu izzir rububiyah wa qahriha. Jadi yang pertama, faedah dari orang kalau mendapatkan ujian atau musibah dan dia bersabar dengan itu. Yang pertama, dia sebenarnya sedang dibukakan pintu untuk memakrifai Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Dari sisi izzur rububiyah wa qahriha. Aziznya Allah, qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Gini kalau kita renungkannya. Kalau kita ini ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak kecuali kita harus mengenal karakternya Allah Subhanahu wa taala. Semakin saya mengenal karakter seseorang, berarti saya dekat dengan orang tersebut, kan gitu. Misalnya, dulu saya tidak tahu siapa Kak H, sukanya makanan jenis apa, saya nggak tahu. Tapi setelah saya misalnya berinteraksi dengan Kak H misalnya, saya menjadi tahu. Misalnya Kak H suka tempe goreng misalnya. Misalnya. Dan berbagai hal lah. Jadi, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita mengetahui karakternya. Lah, kita ini kalau mau dijadikan Allah sebagai muqarrabun, orang yang dekat kepadanya, maka kita juga diantarkan untuk memakrifai Allah Subhanahu wa taala. Lah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berkembang, kita akan dikenalkan seluruh sisi atau karakternya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi makin sempurna kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dikasih ujian sama Allah SWT, sebenarnya dia adalah wasilah atau pintu kita untuk memakrifai Allah dari dua sisi. Satu, al-aziznya Allah, yang kedua, al-qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu punya power atas diri kita. Power of Allah over us. Ini penting. Mungkin sebagian orang menyatakan, apa pentingnya Ustadz? Saya tahu kok kalau Allah Maha Kuasa, bahwa kita tidak bisa melawan Allah SWT. Ya, tapi kalau kita tidak pernah merasakan the power of Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menjadi knowledge saja, tapi we don't experience it. Nah, itu berbeda. Experience dengan knowledge itu something different, big different. Ya, a huge different-nya. Kenapa? Karena kita akan mengalami apa yang nanti disebut dengan konsep musyahadah. Musyahadah, ya. Saya kemarin sudah kita diskusikan, tapi saya ingatkan kembali ya. Jadi musyahadah itu adalah pengetahuan yang jauh lebih dalam. Ya, secara umum kan sebenarnya kita ini kan hubungan kita dengan manusia ini, ya, hubungan abdun, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ini kan namanya ma'rifah. Ya. Oke, kita ini berusaha untuk memakrifai Allah Subhanahu wa taala melalui macam-macam, melalui ta'allum, ya, melalui ilmu, ya, kita bisa prosesnya disebut dengan ta'allum karena kita belajar, ya, kita mendapatkan ilmu, ya, karena itu kita mengenal Allah, ya, kita menjadi alim orangnya kemudian menjadi alim. Oke. Tetapi kalau orang itu mengalami musyahadah, ya, mengalami musyahadah, dia mendapatkan syahadah dari Allah, ya, dan orangnya disebut dengan asyahid.
Asyahid. Karena dia atau biasanya dalam bahasa yang lain boleh disebut dengan istilah al-arif. Al-arif billah. Oke. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala biasa dikenal dengan al-arif billah. Jadi dia memahami Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dari sisi ilmu tapi dari musyahadah. Ya, yang nanti akan melahirkan arif billah. Makanya orang-orang soleh, ya para kekasih Allah SWT biasanya digelari dengan al-arif billah. Al-arif billah. Nah, maka ujian itu harus kita maknai kalau kita mendapatkan ujian, kesusahan, fitnah, atau apapun dalam hidup, sadari itu bahwa dia adalah kesempatan kita untuk kita menyadari izzur rububiyah. Ya, kekuasaan rububiyahnya Allah, pengaturannya Allah atas diri kita, perawatannya Allah atas diri kita, penumbuh kembangannya diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qahriha. Kita sudah bahas ya, Al-Qahhar sama Al-Aziz, itu yang pertama. Maka sebenarnya kalau dari sini orang mestinya bersyukur kalau mendapatkan ujian. Kenapa? Karena saya dikasih kesempatan untuk memakrifai Allah dari sisi Al-Aziz dan Al-Qahhar. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu tentu menjadi sebuah kebahagiaan karena kemudian kita tahu ini tentu menjadi sumber pahala bagi diri kita. Karena kita menyadari, ya Allah, betapa kuasanya Engkau atas diri saya, ya Allah. Meskipun saya sudah berusaha kayak apapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, realizing our complete servitude to Him. Ma'rifah zillatul ubudiyah wa kasriha. Yang kedua, kalau kita mendapatkan ujian, fitnah dan segala macam, sadari bahwa diri kita ini dzalil, rendah, hina, dan karena itu kita butuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari yang nomor satu ya. Kalau kita menyadari Allah Al-Aziz, kalau kita menyadari Allah Al-Qahhar, maka sikap kita nanti semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya saya dengan Engkau ya Allah, Az-Zalil. Dan karena itu penghambaan kita, pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah semakin bagus lagi. Karena sekarang kita benar-benar menyadari Allah sebagai Al-Aziz, Al-Qahhar, dan menyadari diri kita sebagai Az-Zalil. Sebenarnya kan puncak ibadah itu adalah, kalau kita pikirkan ya, puncak ibadah itu bukan kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan surga atau terjauh dari neraka. Bukan itu sebenarnya puncaknya. Puncaknya adalah ma'rifatullah. Karena itu kalau kita dapati beberapa hadis yang nampaknya amat sangat keras, misalnya ya, ada orang yang ibadah puluhan ribu tahun katakanlah, atau puluhan tahun, kemudian dia dimasukkan surga, tapi kemudian ditanya, kita tahu hadis qudsi ya, kemudian ditanya apa yang menyebabkan masuk surga, dia menjawab adalah ibadahku. Maka dia diganti, dimasukkan neraka oleh Allah SWT. Ya, karena dia menyangka bahwa masuk surga hanyalah karena ibadahnya. Yang menarik, ada orang ahli maksiat yang dimasukkan ke dalam neraka, dan dia ditanyain, kenapa kamu membuat neraka? Kata dia, ini karena perbuatanku. Dan hanya karena karuniamu lah orang itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Justru dia yang masuk surga. Sebenarnya gambaran hadis yang seperti ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa tugas seorang hamba atau penghambaan kita yang terbaik itu adalah kalau kita semakin sadar bahwa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya zillatul ubudiyah. Maka yang kedua, fungsi dari hikmah dari kalau kita mendapatkan ujian atau cobaan adalah kita semakin menyadari hinanya diri kita, hinanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya cepat, al-ikhlas lillahi taala. Jadi kalau kita dapat musibah, itu latihan kita ikhlas. Latihan kita memurnikan hanya untuk Allah SWT. Kita menyembah Allah bukan saat senang, tapi juga saat susah. Murni jadi hati kita untuk kembali kepada Allah SWT. Keempat, repenting to Him. Ya,
Ini taubat kepada Allah SWT. Untuk apa? Mungkin kita menyadari ada keliruan dalam hidup kita yang Allah ingatkan kita dengan ujian. Karena itu kalau dapat ujian itu peluang untuk apa? Al-inabah lillahi ta'ala wal iqbal alaih. Itu peluang kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Yang kelima, tadharru', humble before Allah SWT. Ya, itu kita menyadari, ya Allah. Lihat, Fir'aun tidak pernah diuji. Ya, Fir'aun dalam pengertian duniawi, sehat dia, kuat dia. Karena itu susah untuk humble. Orang yang mendapat ujian, itu dengan sendirinya dia being humble before him. Tadharru' wa du'a. Forbearing. Ya, dan kemudian hilm. Al-hilmu amman sadarat anhul musibah. Ya, kita menjadi harus mampu untuk menahan. Ya. Forgiving, al-afu. Ya, ini kalau kita disakiti orang dan segala macam, itu peluang kita belajar untuk hilm. Peluang untuk belajar afwun. Menarik ya, salah satu tujuan dari pernikahan adalah kita ini belajar membentuk karakter yang baik. Kan itu sebenarnya salah satu tujuannya. Karena seorang laki-laki itu, dari mana dia bisa belajar bersabar dengan baik? Yang terbaik, dari keluarga. Begitu dia memiliki istri, nanti disitulah dia melatih kesabarannya. Karena dia sekarang berinteraksi dengan seseorang yang lain, yang punya pikiran yang lain, dengan karakter yang lain. Tidak ada cara yang terbaik, misalnya. Salah satu fungsi dari pernikahan adalah gimana kita membentuk personality kita melalui keluarga yang paling terbaik. Karena kita 24 jam kemudian melatih diri untuk bisa sabar. Bukan teori lagi. Ya, bukan teori lagi. Nah, kadang-kadang kalau sudah perfect keluarga, kita juga butuh ditingkatkan oleh Allah SWT. Hilm kita, ya, afun kita, sabar kita. Dari mana itu semuanya kita pelajari kalau kita tidak diuji oleh Allah SWT. Tidak bisa, ini bukan masalah knowledge, tapi ini masalah musyahadah. Kita harus mendapatkannya. Kita bisa ngomong forbearing, forgiving, patient. Tapi kalau kita tidak pernah mendapatkan, kita susah. Karena itu diuji oleh Allah. Bayangkan, karena itu kita menjadi faham, berarti memang ujian itu salah satu cara Allah untuk menyempurnakan his or her personality seseorang, karakter seseorang. Semakin sempurna kemudian. Karena dari situ dia bisa belajar hilm, belajar afun, belajar sabar, dan seterusnya. 9. Being pleased with the decree of Allah. Al-farhu bima li'ajli fawaidiha. Kemudian menerima semuanya itu kemudian. Farah. Ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, dan bahkan bergembira dia. Karena dengan itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Nanti kita akan mendapat ya, bukan teori. Ini kan teori yang bisa, ini kan 17 hal yang bisa kita dapatkan dalam musibah yang kita hadapi atau ujian yang kita dapati. Nanti kita melihat cerita-cerita para sahabat yang mengagumkan. Ya. Oke, yang ke-10. Grateful to Allah. Syukur kemudian. Oh, ini levelnya lebih tinggi lagi. Bukan saja kita belajar hilm, sabar. Lihat, makin ke sini, makin hebat lagi. Dapat musibah justru farah. Dapat musibah justru syukur. Wah, ini kan berat lagi sudah. Kenapa? Karena sudah menyadari dari yang tadi itu. Awalnya dia menyadari. Jadi ini diurut ya. Jadi merasa pertama, ya Allah, sadari Allah itu Al-Aziz sama Al-Qahar. Bahwa hidup ini tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita sadari, keinginan Allah pasti yang terjadi. Dan kalau Allah menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, pastilah itu untuk kebaikan kita. Al-Aziz, Al-Qahar. Nanti terus kita menyadari kemudian butuhnya karena kita menyadari ada yang lebih kuasa dari diri kita dalam hidup kita. Karena itu kita perlu menghamba kepada Allah. Kita menjadikan diri kita sebagai orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita mencari aspek positifnya dari ujian-ujian dalam hidup itu. Belajar hilm, belajar sabar, belajar memaafkan, dan seterusnya. Ya. Sampai nanti jiwa kita itu kalau melihat ujian atau musibah sudah berkembang, bukan hanya untuk belajar hilm, sabar, tapi belajar farah, belajar bahagia dengan ujian. Allah. Ya. Ini orang-orang soleh yang bisa begini ini. Al-farah. Bisa bahagia dengan ujian. Bisa bersyukur dengan ujian. Ya, Masya Allah. Kita bisa, insya Allah, kalau kita melatih. Sekali lagi ya,
Seperti rumus tadi, al-ilmu bit-ta'allum, ya kata Rasulullah, al-hilmu bit-tahallum, ya wal karamu bit-takarrum. Semuanya untuk mulia orang perlu belajar, ya. Untuk sabar orang juga perlu belajar. Untuk menjadi alim orang juga harus belajar. Sama. Yang penting 17 ini harus ada di otak kita sehingga inilah cara kita untuk membenahi mindset kita kalau kita menerima ujian. Jadi silakan nanti mungkin Kak H bisa melihat 17 ini dianggap sebagai satu pola untuk melakukan logoterapi, untuk melakukan perubahan cara kita melihat ujian, fitnah dalam hidup, ya, sehingga kemudian kita punya cara yang mudah untuk bisa keluar dari kesumpekan, kesusahan atau kesedihan yang kita alami. 11. Purified of sin. Ya, ini apalagi kalau kita mendapatkan ujian berarti itu tanda Allah ingin menghapuskan dosa kita. Ya, tamhisuha lidzunubin wal khotoya. Masya Allah. Siapa yang tidak suka mau dihabiskan dosanya? Dan salah satu cara untuk menghabiskan dosa adalah dikasih ujian. 12. Rahmatun, ya, ini sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ahlul bala. Orang yang mendapatkan ujian itu sebenarnya dia juga entitled untuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya tinggal ikhlas, tinggal kita menerima itu bagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan berubah menjadi rahmah. Menjadi rahmah. 13 tinggal sedikit. 13, ma'rifah appreciating our blessing and well-being. Ya. Ma'rifah qadra ni'matil afiyah wa syukri 'alaiha. Kita kemudian tahu bersyukur ketika kita ini sehat, ketika kita ini mendapatkan nikmat. Dari mana kita itu? Kalau kita mendapatkan opositnya. Ya. Begitu dapat ujian yang awalnya sehat jadi sakit, ya. Kita bisa memakrifai ukuran dari nikmat Allah SWT, dari nikmat sehat, dari bersyukur atasnya. Itu setelah kita mendapatkan ujian, baru kita menyadarinya. Ke-14, hoping in the reward of the hereafter. Ma'a'adallahu ta'ala ala hadihil fawaid min thawabil akhirah ala ikhtilafi maratibiha. Ya. Orang kemudian menyadari, menyadari ini apa ya? Nggak bisa. Oke, enggak apa-apa dah. Oke. Yang ke-15 recognizing the hidden blessing in trial. Ya, ini rahasia atau nikmat yang tersembunyi dari ujian itu. Ada sekian banyak yang kita mungkin belum tahu kenapa Allah mengujinya. Ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kenapa kok harus di dalam sumur? Ternyata karena memang harus sampai di Mesir. Kenapa kok digeda Zulaikha? Karena memang harus ke penjara. Kenapa kok harus di penjara? Ternyata itu cara Nabi Yusuf untuk bisa menjadi dekat dengan raja dan seterusnya. Ada hidden blessing in trials. Dan percayalah itu, ya, pasti ada hidden blessing. Yang ke-16, preventing us from arrogance, tyranny, and oppression. Ya, kenapa? Karena kita menyadari Allah Al-Aziz tadi. Karena kita menyadari Allah Al-Qahar. Innal masaib wasyada'id, sesungguhnya musibah-musibah, wasyada'id, kesusahan-kesusahan, tamna' minal asyarri wal batr wal fakhri wal khuyala wat takabburi wat tajabbur. Ya, menghilangkan itu semuanya. Menghilangkan fakhr, kebanggaan, khuyala, kesombongannya, pamer, show off, takabur, tajabur. Orang kalau tidak pernah sakit, tidak bisa begitu itu. Orang kalau tidak pernah dapat ujian, tidak bisa begitu itu. Ya, karena itu kita diuji oleh Allah Subhanahu. Terakhir, being in a state of contentment atau ridho. Ar-ridho al-mujib liridwanillah. Ridholah, kita dikasih kesempatan untuk bisa ridho terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari ketentuan Allah. Dan yang menarik, kalau orang itu ridho, dia juga berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat,
Kalau kita tahu ada 17, katakanlah, kalau kita pakai Izzuddin Abdus Salam, katakanlah, dari musibah dan ujian, siapa sebenarnya yang menganggap ujian atau musibah dalam hidup itu sebuah keburukan? Kalau sebenarnya kita dikasih kesempatan, ada 17, Masya Allah ya, hal yang bisa kita dapatkan dari ujian itu. Karena itu sekali lagi, seperti yang tadi, kalau kita mendapatkan ujian, ingatlah 3 itu. Ya, satu, memang ujian sabar itu ada 3 ya. Satu, sabar kita dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar kita di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar atas ujian, musibah, fitnah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas hidup kita. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah ingat-ingat 17 tadi. Kenapa? Karena hidup itu pasti akan dapat ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji. Ya. Al-Quran menyatakan di surat Al-Mulk, hidup itu adalah untuk tes. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang makin lebih baik amalnya, makin lebih baik amalnya. Lihat, wahuwal al-aziz. Rencana Allah itu yang paling yang terjadi. Kenapa? Karena dia Al-Aziz. Ya. Dan seakan-akan Allah ngasih tahu, pasti kamu nanti akan salah lagi dalam hidup. It's okay, karena Allah Al-Ghafur. Tapi maksudnya, kepastian ujian dalam hidup itu ada. Karena itu, 17 hal itu harus penting untuk kita sadari benar dan menjadikan kita sebagai potensi. Nanti kalau kita mendapatkan musibah, ingat 17 itu. Dan berusahalah untuk mendapatkan 17 itu. Ya, kenapa? Karena itu peluang yang diberikan oleh Allah SWT yang harus kita ambil. Ya, oke. Misalnya di surah Walanabluwannakum Al-Baqarah 155-157 juga menunjukkan kepastian ujian yang diberikan Allah kepada kita. Al-Ankabut ayat 2 misalnya juga sama ya. Oke, saya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan ini. Sebenarnya tadi yang 17 itu sudah summary dari semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentang tentang manfaat atau blessing dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perinci misalnya hanya untuk menunjukkannya, Rasulullah SAW menyatakan ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin wala adha wala ghammin, kata Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit, ya, kecemasan, kesedihan, kesakitan, duka cita, sampai duri yang menusuk kakinya misalnya, illa kafarallahu biha min khotoya. Allah akan menghapus dosa-dosanya. Semuanya itu ada manfaatnya ya, salah satunya. Misalnya, sa'altu Rasulullah ayun nasi asyaddu bala. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia di antara kita yang paling terberat ujiannya, balaknya? Rasulullah SAW menyatakan, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dengan nabi. Maksudnya yang paling banyak miripnya dengan nabi. Ya, para sahabat, para tabi'in, terus orang-orang soleh. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fayubtalar rajul ala hasbi ini, orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana raqiqad din ubtuliya ala hasabidak. Ya, kalau agamanya katakanlah levelnya A, ya dia akan diuji dengan level A. Kalau agamanya levelnya B, dia akan diuji dengan level B. Fama tazalul balaya birrajul hatta yamshi fil ard wa ma alaihi khati'ah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ujian itu tidak akan lepas dari seseorang hingga dirinya berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Dikasih kesempatan lagi oleh Allah, kasih kesempatan lagi. Ya, oke. Ini semuanya juga sama, nanti tinggal dibaca saja, saya tidak bacakan semuanya. Yang jelas, ada sekian banyak, misalnya kalau lihat di Al-Quran, selain yang 17 tadi ya, orang yang bersabar dapat pahala yang tidak terhingga, tidak terhitung. Ya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab.
Tidak bisa dihitung lagi, saking hebatnya orang yang bersabar. Ya, dapat surga kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Mu'minun, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang memiliki iman kalau orang itu bersabar. Yang keempat, dapat ma'iyatullah. Ya, karena Allah menyatakan innallaha yuhibbus innallaha ma'as sabirin. Karena itu ma'iyatullah. Di tempat lain innallaha yuhibbus sabirin. Orang mendapatkan cintanya Allah. Kurang apa lagi ya? Kalau kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan cintanya Allah, kalau kita dikasih kesempatan untuk Allah itu bersama dengan kita, siap menolong kita, ya, atau istilah yang lain adalah ma'iyatullah kalimatnya. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Nah, tinggal karena ini memang perlu latihan untuk bisa bersabar. Kiat bagaimana agar kita mudah bersabar? Satu, sadari bahwa semuanya adalah ketentuan dari Allah SWT. Seperti tadi, ada zat yang maha kuasa, yang memiliki power over us. Ya, itu namanya cara yang pertama. Ya, Allah sudah nentuin, sebagaimana di dalam hadis, ya, ketika berada di perut ibu kita 40 hari jadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, terus kemudian ditiupkan ruhnya dan seterusnya, kemudian ditentukan dia menjadi orang yang syaqi, celaka, atau menjadi orang yang bahagia. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah SWT. Oke? Yang kedua, koreksi dosa-dosa kita. Kalau kita dapat ujian, lihat apakah ada kesalahan yang kita lakukan. Segera tobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, mengingat pahala yang Allah janjikan. 17 hal tadi itu yang harus dipikirkan. Ya. Jadi itu poinnya. Kalau kita mendapatkan ujian dari Allah SWT, pilihlah untuk bersabar karena sebenarnya kita sedang mendapatkan peluang untuk mendapatkan 17 ya, blessing yang diberikan oleh Allah SWT melalui ujian. Ya. Itu untuk as-sabur. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita hidup dengan, oke, kita lihat dulu yang Al-Halim sekarang, yang sisanya baru kita bagaimana hidup. Oke. Kita lihat Al-Halim, sisa yang belum. Kita ini nanti yang bagaimana hidup. Kita lihat sekarang as-sabru, bedanya sabar dengan Al-Halim. Ya. Bedanya sabar dengan Al-Hilmu. Ya. As-sabru wal-hilmu. Sebentar, saya besarkan sedikit. Oke. Jadi memang tipis sekali perbedaan antara as-sabur atau as-sabru dengan al-hilmu. Karena dua-duanya ini berkenaan dengan pengaturan emosi kita, ya. Misalnya yang pertama, as-sabru huwa khulqun muktasabun yatakhallaqu bil 'abd. Adalah akhlak atau karakter atau moral, ya, akhlak kita, etika kita yang kita usahakan, yang kita lakukan. Ya, bukan yang jadi kita harus berusaha. Ini sesuatu yang kita achieve. Jadi sampai kemudian kita menjadi orang yang bersabar, itu harus kita usahakan. Ya, yang pertama. Dengan cara apa? Habsun nafsi, menahan diri dari apa? Dari galau, dari komplain, dari perasaan tidak menerima, namanya sabar. Jadi yang pertama, sabar berkenaan dengan menahan diri terhadap musibah yang diberikan oleh Allah atau ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan apa? Menahan diri tidak komplain. Menahan diri untuk tidak, menahan diri untuk tidak menerima apa yang sudah berlaku dalam diri kita. Tidak galau, tidak, dan seterusnya. Ya. Dan lesannya seperti yang dulu awal kita waktu kita membahas as-sabr, ya, ada 3. 1, menahan lesan untuk tidak komplain dengan kata-kata yang tidak senonoh. Yang kedua, hati kita juga kita tahan untuk bisa ridho, tidak galau, tidak
menerima ini sebagai ketentuan dari Allah. Yang ketiga dari aspek fisik kita. Kalau orang Arab dulu misalnya dengan menarik-narik baju, ya, menjambak-jambak rambut, ya, dan seterusnya. Namanya as-sabru. Jadi dia berkaitan dengan ke dalam, bagaimana kita menahan diri kita, namanya sabar. Namanya sabar. Karena itu wahwa sabatul qalbi alal ahkam asy-syar'iyyah. Karena itu didefinisikan sabar itu adalah tetapnya hati kita, kokohnya hati kita sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syara. Ya, diterima kemudian apa yang berlaku di dalam kehidupan dia. Oke, sementara hilm perbedaannya adalah dia lebih usaha untuk berkenaan dengan orang lainnya. Jadi kalau sabar itu motifnya ke dalam, ya, yaitu menahan diri, menahan lesan, menahan hati, menahan tubuh untuk agar tidak merespon sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan berupa ujian, fitnah dan segala macamnya. Sementara hilm itu usaha kita untuk memaafkan orang yang menzalimi kita dan menolak kejelekan dengan kebaikan. Ya, anta'fu amman zalamak wa antadfa'as sayyi'ah bil hasanah. Jadi, kita memaafkan orang yang menzalimi kita dan kemudian menolak kejelekan dengan kebaikan. Ada orang nyakitin kita dan kita berusaha menahan diri, itu namanya sabar, tapi kemudian kita tidak membalasnya, tapi kita mengakhirkan misalnya balasan itu karena kita berharap orang itu bersadar dan kemudian bisa membenahi dirinya, namanya al-hilmu. Karena itu mana yang lebih hebat sebenarnya, as-sabru apa al-hilmu? Al-hilmu. Karena hilmu adalah one step further daripada as-sabru. Ya. Jadi itu bedanya, ya. Wa huwa min asyrafi nu'util insan. Dan karena itu hilmu itu adalah karakter yang paling termulia yang bisa dimiliki oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena orang tidak mungkin disebut halim sebelum dia disebut akil sama mustabir. Orang yang akil sesuai orang yang rasional, orang yang dikuasai dengan akal sehat, dan orang yang sabar. Jadi orang itu kalau sudah dianggap orang yang dikuasai oleh akal sehatnya dan orang yang teguh memegang prinsip kesabaran, ya baru kemudian dia disebut sebagai halim, ya. Dan tidak cukup itu, bahkan orangnya memaafkan, afwan, mampu menanggung kesusahan, ujian, kaziman, dia menelan amarahnya. Wa hadhihi syara'if al-akhlaq wa qara'im as-sajaya wal akhlaq. Itu perbedaannya. Yang pertama. Yang kedua, ini dari Furuq al-Lughah, ya. Apa bedanya hilm sama sabr? Yang pertama, kalau hilm sama, al-imhal bi ta'khiril iqab al-mustahiq. Orang yang bukan tidak peduli, ya, tapi dia memang memilih untuk mengakhirkan hukuman, ya, yang mestinya dia berhak untuk bereaksi atau menghukum. Tetapi wala yasihul hilm, tidak bisa dikatakan sebagai hilm illa mimma yaqdiru 'alal uqubah, kecuali bagi orang yang sebenarnya dia mampu untuk mengeksekusi ujiannya atau mengeksekusi hukumannya, ya. Itu namanya mimma yaqdiru 'alal uqubah. Was-sabru, dan kesabaran, ya, adalah habsun nasfas. Kalau sabar hanyalah menahan diri. Jadi sekali lagi fokusnya ke dalam. Ya, dari apa? Dari menampakkan kekecewaan, dari menampakkan gundah gulana, itu namanya an-idharil jaza, an-idharil jaza. Oke, kita lihatkan para expert menerjemahkan al-hilm misalnya, ya. Imam Roghid al-Asfihani menerjemahkan dengan dobtun nafsi, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, saya hanya menunjukkan sedikit, mengulang sedikit, ya. Misalnya kalau Imam Roghid tafsirannya adalah al-hilmu menahan jiwa, ya, saat atau menahan diri dan tabiat dari gemuruhnya amarah.
Jadi waktu kita mau benar-benar marah, kita tahan. Ya, namanya al-hilm. Imam Jahid misalnya, al-hirmu tarkul intiqam. Kita meninggalkan membalas. Inda syiddatil ghadab. Saat diri sangat marah, tapi kemudian kita memilih untuk tidak membalasnya. Padahal kita mampu untuk membalasnya. Namanya adalah al-hilm. Okay. Imam Jurjani misalnya mengartikan hilm dengan tumakninah inda suratil ghadab. Jadi kalau sudah muncul amarah, terus kita berusaha untuk tumakninah, tenang, calm, namanya al-hilm. Atau takhirul mukafa'ah al-zalim, mengakhirkan hukuman yang diberikan kepada orang yang zalim. Ya. Terakhir, Imam Al-Munawi mengartikan al-hilm dengan ihtimalul a'lal adza minal adna. Raf'ul sama, prinsipnya sama ya. Oke. Sekarang kita lihat beberapa contoh agar kita bisa memahami betapa hebatnya Nabi, para sahabat yang melakukan hilm ini. Untuk Rasulullah SAW, saya kira kita sudah banyak membicarakannya. Misalnya contoh Taif, itu contoh hilmnya Rasulullah SAW yang pertama. Misalnya juga contoh tentang untuk Rasulullah saya skip saja. Saya anggap misalnya ada kuntu amshi, misalnya dalam Imam Bukhari ya. Suatu saat, kata Anas bin Malik, saya ini berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang Rasulullah SAW saat itu mengenakan mantel dari Najran yang keras. Ya. Kemudian ada orang Arab desa yang tiba-tiba menarik baju Rasulullah SAW dengan keras sehingga kelihatan pundaknya kira-kira sangat keras. Dan orang itu kemudian meminta harta kepada Rasulullah SAW dengan kalimat, ya Muhammad, murli mimma lillah alladhi indak. Nabi responnya hanyalah, ya dikata dia perintahkan untukku dari harta Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu. Dia itu minta harta dari Baitul Mal. Bayangkan ya, cara dia minta dengan menarik baju Rasulullah SAW dengan sangat keras, dengan cara yang tidak senonoh, membangkitkan emosi. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sebagai bentuk hilmnya Rasulullah SAW, faltafata, Rasul menoleh kepadanya, tersenyum, dan kemudian memerintahkan kasih orang ini. Itu hilmnya Rasulullah SAW. Oke, kita lihat Umar Al-Khattab dulu pernah, kita skip saja. Kita masuk ke Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar menarik, suatu hari dikisahkan Abu Dzar ini berkata kepada pembantunya, ya, kata Abu Dzar, kenapa engkau melepaskan kambing itu di tempat makanan kuda? Ya, ini sesuatu tindakan yang tidak tepat. Mestinya ya kambing dengan kambing. Ini kok malah diletakkan di tempat makanan atau rumput-rumput yang mestinya ini untuk kuda. Kok malah dikasihkan untuk kambing? Jawaban dari pembantunya menarik, kata dia, karena aku ingin engkau marah, kata dia. Aradtu an aghidhaka, aku hendak membuatmu marah agar engkau marah kepadaku. Ya, ini saking baiknya Abu Dzar, karena dia tidak pernah marah kepada pembantunya. Jadi pembantunya ini lucu juga ya. Pembantunya kata dia, karena aku ingin engkau memarahiku. Apa katanya Abu Dzar Al-Ghifari? Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan di dalam amarah itu juga ada pahala. Kapan? Kalau kita bisa menahan amarah tersebut. Dan karena itu, karena engkau memberikan peluang aku untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu mestinya aku marah tapi aku menahan diri, dan karena aku menahan diri, aku mendapatkan pahala, maka kata Abu Dzar apa? Anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Kamu hai budak bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Itu hilmnya. Ada tindakan yang tidak benar, tetapi lihat hilmnya para sahabat atau murid-murid didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, Ibnu Abbas, ada orang mencaci maki Ibnu Abbas. Sabba rajulun Ibnu Abbas. Orang nyaci maki Ibnu Abbas. Falamma faragha, ketika orang ini selesai mencaci maki,
kamu gini, jelek semuanya. Orang itu berkata, Ibnu Abbas bilang berkata, ya Ikrimah. Dia berkata kepada Ikrimah, hai Ikrimah, halir rajuli hajatun, ya, fanaqdiha. Saya memang punya punya kebutuhan tak? Atau dia memang punya kebutuhan lah yang harus saya tunaikan kepada si laki-laki itu. Kenapa dia kok mencaci maki saya? Memangnya saya ada hutang yang memang harus saya tunaikan untuk dia. Atau dia punya keperluan yang belum saya tunaikan untuk dia. Ya. Kemudian apa? Orang ini tertunduk malu, kepalanya dia tundukkan ke bawah, dan dia malu, menyadari kesalahannya. Maksudnya, orang mestinya dicaci maki marah, malah dia mencari, oke, senengan kenapa begitu itu? Ya, halir rajuli hajatun. Apakah kamu punya kebutuhan yang kami bisa tunaikan untukmu? Masya Allah. Kok kamu marah-marah itu loh? Apakah kamu punya hajat, punya kebutuhan yang saya bisa bantu kamu? Masya Allah ya. Ini kalau ada orang kayak begini, Masya Allah. Pada zaman hari ini kita menyebut malaikat itu ya, malaikat. Saking baiknya, itu hilm. Abu Hurairah menarik lagi. Ada orang mencaci maki Abu Hurairah. Setelah selesai dalam mencaci maki, ya, setelah intaha, qala lahu Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian berkata kepada orang itu, intahait, kamu sudah selesai mencaci maki saya? Qala ar-rajul, orang itu berkata, na'am. Iya, wahai Abu Hurairah. Kata dia, in aradta an azidaka zidtuka. Kata dia, kalau kamu hendak mencaci maki lagi, mau nambahin caci makimu, caci maki saja saya, kata dia. Faqala Abu Hurairah, ya jariyah, kata dia. Hei, pembantuku, dia manggil pembantunya kemudian. Kesini kamu. Dia bilang, tolong ambilkan aku air wudhu. Dan kemudian pembantunya Abu Hurairah mengambil air wudhu, Abu Hurairah berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa. Dengarkan doanya ini. Kata Abu Hurairah, Allahumma ya Allah, inna abdaka hada, sesungguhnya hambamu ini, ya, mencaci makiku. Wa qala anni ma la muallimuhu min nafsi, dan dia berkata sesuatu yang aku enggak tahu apakah itu ada yang ada dalam diriku atau tidak. Ya Allah, jika yang hambamu katakan itu benar, ya, terhadap diriku ini, maka ampunilah diriku ini. Allahumma in kana abduka hada kadziban, tapi kalau ucapan si hamba tadi itu ya salah terhadap diriku, Allahumma faghfir lahu, maka ampunilah dia. Ya, Masya Allah. Laki-laki ini kemudian malu, dia datangi Abu Hurairah dan dia ciumi kepala Abu Hurairah. Al-hilmu, al-hilmu, ya, Masya Allah. Kita nonton begini nih kayak apa ya? Sesuatu yang nggak mungkin di zaman ini ya, Masya Allah. Dan kita harus perlu belajar untuk benar-benar bisa menjadi halim, untuk bisa hidup dengan nama Allah Al-Halim. Umar bin Abdul Aziz, suatu hari masuk ke dalam masjid, ya, di malam yang gelap. Kemudian ada orang yang tidur dan tanpa sengaja Umar bin Abdul Aziz itu menginjak orang yang tidur itu, yang tidak sampai keras, mungkin menginjak langsung refleks ya, diangkat lagi kakinya. Farafa ar-rajul ra'sahu, maka orang yang tidur tadi itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, amajnunun anta, kamu gila ya, kata dia. Wa ma'allama annahu amirul mu'minin, dan dia tidak tahu kalau yang diajak bicara tadi itu adalah presidennya, Tun Muhatir ini ya. Umar bin Abdul Aziz. Faqala Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, lah, kata dia, apakah kamu gila? Umar bin Aziz dengan santainya menjawab, tidak, saya tidak gila. Ya. Sementara penjaganya, pengawalnya Umar bin Abdul Aziz itu marah dengan ucapan yang kasar dari orang yang tidur tadi, dan dia hendak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengawal raja. Tapi Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata kepada pengawalnya, dia berkata apa? Innama sa'alani amajnun. Sudah. Ngapain? Apa yang kamu mau lakukan sama orang itu? Dia itu cuma bertanya sama saya, apakah saya gila? Ya sudah, saya sudah jawab, tidak. Allah ya. Innama sa'alani amajnun. Fakultu la, kata dia. Ini orang kalau tidak punya hilm, tidak mungkin bisa begini. Allah, ini didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini contoh orang yang sudah bisa habsun nafas, ya, yang bisa mengkontrol dirinya. Abdullah bin Mubarak, udah saya sekali aja lah. Ibrahim bin Adham aja lah. Ibrahim bin Adham. Kharaja yauman, suatu hari Ibrahim bin Adham keluar dari rumahnya. Yamshi, sambil berjalan. Famarra ala rajulin minal Yahud. Dia kemudian melewati sekelompok orang-orang dari kalangan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu membawa anjing. Fa'aradar rajul, maka ada sebagian orang tersebut ingin membangkitkan amarahnya Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham terkenal sebagai waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajul, maka kemudian laki-laki ini berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim, hei Ibrahim, lihyatuka hadhihi adharu min dhanabi kalbi," kata dia. "Hei Ibrahim bin Adham, apakah jenggotmu itu lebih suci dari ekor anjingku ini? Atau ekor anjingku ini lebih bersih daripada jenggotmu itu?" Waduh, ini penghinaan ya, penghinaan. Apa katanya Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, "Kalau aku ini ahli surga, maka jenggotku ini lebih suci daripada anjingmu. Tetapi jika aku ini ahli neraka, maka ekor dari anjingmu itu lebih mulia daripada janggutku ini." Allah, ya, itu Ibrahim bin Adham. Setelah seperti ini, orang yang tadi mencaci maki itu apa komentarnya? Hadhihi ahlakun nubuwah. Inilah ahlaknya seorang nabi, kata dia. Ini ahlak yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengikuti seorang nabi. Wa ana, dan aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang ini justru masuk Islam setelah melihat hilmnya siapa? Ibrahim bin Adham. Zainul Abidin Ali bin Al-Husain, kita semuanya sudah tahu ya. Ini kisah tentang waktu dia mau wudhu, tapi kemudian pembantunya justru menumpahkan air ke seluruh badannya, dan tentu saja di musim yang dingin itu sesuatu kecerobohan dan nampak memerah wajahnya, tapi pembantunya berkata kepada Imam Ali Zainal Abidin dengan mengutip ayat wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang menelan amarahnya. Dan kemudian Zainal Abidin berkata, cicitnya Rasulullah ini berkata, kadhamtu ghaidi, aku telan amarahku. Orangnya, pembantunya ini meneruskan, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Faqala laha, dan Imam Zainal Abidin berkata kemudian, qad afallahu anki, aku telah memaafkannya. Aku memohon ampun, aku memaafkan engkau. Ya. Qalat, orang ini kemudian masih belum selesai, pembantunya berkata, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qala, kata Ali Zainal Abidin, idhabi fa anti hurrah, pergilah kamu karena sesungguhnya kamu merdeka. Idhabi fa anti hurrah. Ini ada di Baihaqi dalam Syu'bul Iman, ya, nomor sekian dan seterusnya dan seterusnya. Itu menariknya sifat hilm di kalangan para sahabat. Ada sekian banyak kalau kita mau teruskan ya, masih contoh-contoh hilm, tapi yang penting buat kita itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, as-sabru wal as-sabur dan halim. Salah satunya adalah satu untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak langsung mengazab kalau kita melakukan maksiat, ya, dan kita menyadari bahwa kesabaran hilm itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita singkatkan sekarang yang terakhir, bagaimana kita hidup dengan nama Allah As-Sabur dan Al-Halim. Dua-duanya sama sebenarnya ya, karena itu kita satukan saja. Yang pertama, be forbearing to others, contemplate and practice, ya. Bagaimanapun kita marah, ya, sebenarnya setiap orang bisa mengembangkan dan melatih dirinya untuk menjadi orang yang sabar dan halim. Menjadi orang yang sabir dan halim. Kenapa? Ada tokoh namanya Asyaj Abdul Qais, ya. Bin Qais ini menarik ketika orang-orang
sibuk misalnya melihat Nabi dan kemudian meninggalkannya pada ke Nabi Muhammad SAW. As-Sad bin Qais ini masih rapi dia, nurunin barang-barang yang ada di kudanya, di untanya, dia tata semuanya, selesai baru dia ke Rasulullah SAW. Rasul mengomentari As-Sad bin Qais dan menyatakan, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal anas. Sesungguhnya pada dirimu, kata Rasulullah SAW, ada dua hal yang Allah akan mencintaimu karena dua hal tersebut. Satu, al-hilmu, ya, forbearance. Yang kedua, wal anah. Wal anah, tidak tergesa-gesa atau steadiness. Steadiness, wal anah. Ya, jadi dari pijakan hadis ini, para ulama menyatakan kita semuanya punya kemampuan untuk bisa sabar, untuk bisa hilm. Karena itu, berusahalah tahallum, ya, tahallum, berusaha untuk sabar, berusaha untuk hilm, ya. Karena itu contemplate and practice yang pertama. Yang kedua, don't take advantage of the hilm of Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Al-Halim berkata, the people who inherit a garden but didn't let the poor benefit from it, such as the punishment. Ini seperti kalau kita perhatikan kadzalikal azab di surat Al-Qalam, ya, ini juga menunjukkan orang yang tidak punya hilm, ya, yang tidak punya hilm. Justru saking nanti dihancurkan dengan segala macamnya seperti mana yang pernah kita jelaskan. Ya. Oke, ini tinggal dibaca, ini gampang. Ini yang ketiga, show good example to a sinful person, agar boleh jadi itu menjadi cara dia untuk bisa berubah. Ya, karena sekali lagi jangan marah-marah terhadap orang yang berbuat maksiat. Kalaupun kita tidak setuju, kita marah, itu pada perbuatan maksiatnya, bukan kepada orangnya. Karena itu kepada orangnya apa yang harus kita lakukan? Show a good example. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana orang-orang soleh, ya para sahabat, para tabi'in, bagaimana dia dealing dengan orang yang banyak dosa. Dan justru dengan begitu orang bisa taat kembali kepada Allah. Seperti tadi malam, ya, Malik bin Dinar, seperti Abu Hanifah, bagaimana dengan penyanyi, Imam Malik dengan penyanyi, dan seterusnya. Ya. Be grateful for the hilm of Allah SWT. Bersyukur, ini lanjutan dari yang tadi 17 hal yang diingat-ingat dari Izzuddin Abdul Salam, ya, manfaat dari kita sabar. Make doa, terakhir. Make doa. Ya. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah La ilaha illa, la ilaha illallah. Ini doanya. Habis ini nanti saya kirim ke Kak H untuk as-sabur dan al-hilmnya, ya. Oke, ini misalnya satu doa. Nggak bisa. Ini salah satu doa. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah rabbul arshil karim. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, al-azim, al-halim. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah Rabbul Arshil Karim. Biasanya dalam kaitannya dengan Allah SWT, hal yang kayak begini disebut dengan puji-pujian. Ya, biasanya dibaca munajat istilahnya. Kan ada doa, ada munajat. Kalau kita mengungkapkan kecintaan kita kepada Allah, ya, di tengah malam, waktu tahajud, memang seperti tidak ada doanya. Karena itu adalah rintian jiwa, rintian hati, karena kita mengagumi Allah, mencintai Allah. Karena itu kalimat-kalimatnya semacam ini. Ya, ini orang-orang soleh, munajatnya orang-orang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan kecintaannya, kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul ardi, rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah Rabbul Arshil Karim, Rabbul Arshil Karim. Ya. Itu untuk sementara, Wan Mas Lukma, bisa kita lanjutkan dengan diskusi mungkin. Saya
anggap selesai sudah, meskipun ada banyak poin-poin di sini yang belum saya terjemahkan, tapi saya anggap sudah cukup mewakililah karena secara garis besar sudah dapat. Nanti saya kirimkan untuk As-Sabur dan Al-Halim biar bisa digunakan sebagai pijakan untuk mentadaburi kajian kita. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Jazakallahu khairan katsira untuk Doktor sesi pagi ini, As-Sabur dan Al-Halim. Doktor, kita boleh buka kepada soalan ke? Boleh, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, kita buka kepada soalan ataupun jika ada refleksi, silakan. Silakan. Video boleh? Assalamualaikum. Silakan. Ya, maaf nggak on video, belum pakai jilbab. Begini Pak Ustadz, tadi kan ada As-Sabur yang untuk reaksi keluar, lalu Al-Halim untuk memaafkan ya, lebih ke dalam. Nah, bagaimana sebaiknya kita jika menghadapi hal tersebut, artinya misalnya sebel banget nih, sedang kesal dengan suatu situasi atau dengan suatu orang, apakah kita istighfar atau istighfar untuk ke dalam, lalu untuk keluar kan orang tersebut harus kita beritahu. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana ya? Kan kalau untuk mendiamkan sementara dia salah, dia tidak tahu kan juga kurang bijak gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebenarnya beda tipis antara As-Sabur dengan Al-Halim, sebagaimana yang kita diskusikan di pertemuan minggu yang lalu, bahwa sebagian ulama mendefinisikan kalau As-Sabur itu hanya ngasih ngasih jeda agar dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya dan kemudian bertaubat, gitu. Tetapi hukuman tetap ada, sebagaimana yang Allah jelaskan di berbagai ayat ya. Cuman ila ajalim musamma kata Al-Qur'anul Karim. Ya, oke, yang pertama. Kalau Al-Halim itu memang dia tidak hanya mengakhirkan, tapi di ujungnya dia memaafkan. Dia memaafkan karena itu tingkatannya dia jauh lebih tinggi dari As-Sabur. Tetapi sekali lagi ini sebenarnya bukan masalah rendah atau tinggi sebenarnya, atau mana yang lebih tepat. Dua-duanya memang harus ada. Karena kalau halim saja, maka yang terjadi adalah orang tidak pernah berbuat baik. Sementara tidak pernah menyadari kesalahannya. Sementara kalau as-sabur saja, itu juga tidak menunjukkan sifat rahimnya Allah. Yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Nah, dalam terapannya dalam hidup, kalau kita disakiti orang dan kita punya kemampuan untuk membalas, yang pertama, kalau kita sabar, pastikan mulut kita tidak mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa kita komplain dengan kejadian itu. Komplain dalam pengertian yang negatif ya. Hati kita tidak menerima kejadian tersebut. Ya. Padahal tidak ada kejadian itu kecuali semua juga bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak nerima, kita komplain dan segala macam di dalam pengertian kepada Allah ya, kaitannya kalau sabar. Dan yang terakhir kita menunjukkan sikap-sikap di mana kita tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lah, sabar itu bukan tidak mengambil reaksi. Sabar itu boleh kita mengambil reaksi, tapi kita tidak reaksioner, bedanya. Jadi motivasi kita melakukan tindakan itu bukan karena dasar emosi, tapi karena atas dasar kebaikan. Karena kita berharap orang itu bisa berubah. Karena kita bisa berharap orang itu bisa menghentikan. Ya, karena itu kita kasih jeda. Misalnya orang nyakitin kita, oke, kita tunggu 1, 2 kali, kemudian 4 kali. Kalau kamu lakukan, saya akan tindakan. Saya akan laporkan kamu ke hukuman dan saya melakukan sama sekali bukan karena saya tidak rela, sama sekali bukan karena saya tidak menerima kejadian ini, tapi untuk menegakkan kebaikan. Namanya sabar. Lah, kalau kita memilih untuk tidak melaporkan, boleh. Namanya al-halim. Kita memilih tindakan halim.
kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah tidur. Allah itu basir. Jangan kira kalau kita misalnya kemudian kita tidak melaporkan, boleh jadi nanti Allah juga akan membiarkan. Tidak. Ya, jadi akan ada caranya. Tidak ada yang sia-sia dari sikap yang kita ambil, baik kita memilih menjadi sobur atau memilih menjadi halim. Nah, caranya bagaimana? Mana yang lebih tepat untuk kita ambil? Apakah sobur atau halim? Ini tergantung pada dengan siapa. Sama lah, misalnya begini, ada orang yang memang tidak mungkin bisa dimaafkan, karena kalau dimaafkan justru makin jelek, misalnya. Contoh misalnya di Indonesia ada kejadian yang kemarin rame, misalnya Syekh Ali Jabir sedang berceramah, kemudian ada orang naik ke atas panggung menusuk dia. Ya. Yang menarik, Syekh Ali Jabir mengambil sikap hilm, bukan sabar. Syekh Ali Jabir memilih sikap hilm. Kenapa? Karena menurut Syekh Ali Jabir, ini orang belum cukup ilmu, dia tidak tahu, karena itu dia biarkan, dia maafkan. Ya, tidak dilaporkan ke dan segala macamnya. Orang yang lain, murid-muridnya yang melaporkan mungkin. Tapi Syekh Ali Jabir memilih sikap hilm. Tentu ini dengan pertimbangan yang sudah masak, yang dipikirkan. Kita juga demikian, kalau kita ada orang nyakitin dan segala macamnya, timbanglah. Saya sikap yang harus saya ambil apa? Saya mau milih halim atau memilih sabar? Apakah kalau dengan halim orang ini bisa selesai? Oh, kayaknya dia bisa. Dia memang tidak punya ilmu. Nanti kalau dia belajar, insya Allah dia akan merubah perilakunya misalnya. Dan tidak harus kita ngasih tahu, tidak perlu kita ngasih tahu ya bahwa saya memaafkan kamu dan segala macamnya. Kalau kita mau ngasih tahu silakan, tapi tidak ada kewajiban kita untuk ngasih tahu kalau kita bersabar atasnya dan segala macamnya. Orang akan mengetahui sendiri sebagaimana perilaku yang dilakukan oleh orang-orang soleh di dalam melakukan tindakan sabar dan hilm, ya, dan hilm. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk melatihnya? Seperti yang sudah tadi kita jelaskan, ya, sadari itu bagian dari ketentuan Allah, ingat 17 hal itu. Bahkan mestinya kalau kita dapat ujian, kita bersyukur karena kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan 17 hal yang positif tadi itu. Yang tidak semua orang dikasih. Tidak semua orang bisa mendapatkan 17 itu. Nah, itu yang harus dimasukkan ke dalam kesadaran batin sehingga memudahkan kita untuk mengelola batin kita agar kita jauh lebih mudah sabar dan hilm. Demikian mungkin Wan Mas Lukman. Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah menahan emosi, beri waktu, kemudian ya biar Allah yang mengurusnya gitu ya. Ya, ya kira-kira tergantung, gitu ya. Ya, tergantung sikapnya. Kalau mau sabar seperti yang saya jelaskan. Kalau mau halim tinggal dipilih dengan pertimbangan. Ya. Oke, ya makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ada sahabat lain yang nak bertanya ataupun bagi refleksi ataupun sebarang persoalan, silakan. Kita ada sekitar 1-2 minit lagi nih. Kayaknya sudah tak ada kayaknya. Okey, Sebentar saya. Doktor. Iya Kak. Jazakallah khairan katsira. Wa iyyakum. Kerana dengan memahami siapakah Allah As-Sabur dan Al-Halim ini memberi satu kesedaran yang lebih baik pada Kak Hala. Bagaimana seharusnya menjadi satu big why yang crucial untuk Kak Hala. Kalau selama ni Kak Hala cari-cari macam mana agaknya nak sembuhkan ataupun nak mengurus emosi marah, ketidaksabaran ini. Jadi dengan mentadaburi asma Allah As-Sabur dan Al-Halim ini, subhanallah,
dia benar-benar membuatkan Kak Ha terfikir beginilah. Apakah wajar Kak Ha tidak mengusahakanlah kan untuk mempelajari sesuatu kan sehingga Kak Ha dapat menjadi orang yang lebih sabar, lebih pemaaf, lebih berlemah lembut, hanya kerana untuk meraih 17, sekurang-kurangnya 17 rahmat yang Allah offer pada diri Kak Ha tu. After all, ialah kemarahan whatsoever tadi tu hanya akan memenangkan keegoan, kan, hanya akan feed our ego. So sedangkan inilah perkara yang nanti bila dibangkitkan di akhirat nanti yang akan dibuka rahsianya, kan, yang tersimpan di kodru kita tu. So after all, yalah, apalah agaknya faedahnya kan. So mudah-mudahan doktor kan Kak Ha jadi orang yang lebih pemaaf, lebih bertenang dan tidak cepat memberikan reaksi respon ketika tercabarnya keegoan tu. Iya, benar. Itulah doktor yang boleh Kak Ha kongsikan pagi ni. Ya. Mungkin poin sentralnya adalah dengan tadabbur asma Allah as-sabur dan al-halim itu menjadikan kita melihat apapun dari positif perspektif. Kita melihatnya dari kacamata yang positif. Kejadian yang menimpa diri kita itu tidak segera kita respon secara reaktif berdasarkan emosi, tapi kemudian sekarang kita tapis berdasarkan perspektif Allah as-sabur dan al-halim. Sehingga kemudian hatta sesuatu yang sifatnya katakanlah tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan emosi kita, yang mestinya melahirkan something negatif menjadi sesuatu yang positif. Dan yang menarik, kalau sesuatu itu menjadi positif bagi kita, maka dia juga harus menjadi sesuatu yang positif bagi buat orang lain. Karena itu hatta bagi orang yang nyakitin kita, nyusahin kita, kita bukan berusaha untuk membalas yang akhirnya kita yang merasa senang, bukan kita sebenarnya, ego kita yang merasa senang. Tapi kita berusaha bagaimana orang itu juga dari negatifnya dia berubah menjadi sesuatu yang positif. Menurut saya ini kan sesuatu yang sangat indah diajarkan oleh agama kita. Jadi apapun saja menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan personality kita menjadi semakin baik, semakin positif. Di-link kita dengan orang lain, hatta ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, justru itu menjadi peluang dia untuk menjadi yang baik. Bayangin kalau semua orang melakukan itu, bukankah dunia ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi? Masya Allah, penyanyi tadi yang mabuk-mabukan, ya, yang bersinggungan dengan seksualitas, berubah di tangan Imam Abu Hanifah, misalnya. Imam Malik, mulut orang yang berbusa karena alkohol, ya, berubah karena halim dan sabar, dan seterusnya. Abu Hurairah tadi, Zainal Abidin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa kita tidak mengikuti jalan orang-orang soleh yang justru menguntungkan buat jiwa kita semakin sehat dan juga menjadi peluang orang lain untuk juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT dan menjadi pintu peluang dia untuk bertobat kepada Allah SWT. Saya kira itu poin paling penting dari as-sabur dan al-halim. Mendidik diri kita ke dalam untuk bisa mengambil hikmah, karena itu poinnya menurut saya 17 tadi dari Sultanul Aulia Izzuddin Abdus Salam itu harus benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga itu yang memudahkan. Karena kadang hati kita ini naik turun, ya, jiwa kita naik turun, kadang-kadang begitu ada orang caci maki lupa semuanya itu. Karena itu 17 harus masuk ke dalam batin kita. Kalau ada orang nyakitin, yes, kita dapat another chance to get 17 benefit lagi. Jadi itu yang harus kita ingatkan lagi agar kita ini jauh lebih mudah untuk exercising sabar sama hilm. Karena itu sekali lagi benarlah Rasulullah SAW yang menyatakan al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan belajar, hilm, kesabaran,
kesantunan, kepenyayangan hanya bisa juga dicapai melalui latihan kita untuk bersabar dan tahallul. Demikian mungkin Manwas Lukma, semoga ada manfaatnya dan semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar, yang halim, yang pas mendapatkan ma'iyatullah dan mahabbatullah. Ya, demikian yang bisa saya sharingkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.